Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Amsis Warnis dengan NIM 2203031025. Video kali ini kita akan membahas tentang pengertian perlindungan anak, dasar perlindungan anak, prinsip perlindungan anak, tanggung jawab dan perlindungan anak, serta hak dan kewajiban anak sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah perlindungan anak dengan dosen pengampu Bapak Agus Saputra MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Ini mencangkup pemenuhan kebutuhan dasar anak, perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta partisipasi anak dalam proses yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Perlindungan anak meliputi pemenuhan hak-hak dasar, hak atas nama, kewarganegaraan, kesehatan, pendidikan, gizi, dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, perlindungan dari kekerasan. Perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan pelantaran, baik di dalam maupun di luar rumah. Yang ketiga, perlindungan dari eksploitasi. Perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, dan penyalahgunaan narkoba, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Yang keempat yaitu perlindungan dari diskriminasi. Perlindungan dari perlakuan diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, suku, agama, ras, status sosial, dan kondisi fisik atau mental. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang dasar perlindungan anak. Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia meliputi berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan perundang-undangan yang lebih khusus terkait perlindungan anak. Dasar hukum utama yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2 yaitu menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif. 2. Pasal 28D dan 28G yaitu menjamin perlindungan hukum dan hak atas rasa aman bagi seluruh warga negara termasuk anak-anak. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Undang-undang ini merupakan landasan utama dalam perlindungan anak di Indonesia dan mengatur berbagai aspek perlindungan termasuk hak-hak anak, tanggung jawab negara, masyarakat, dan orang tua dalam melindungi anak. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini memperkuat perlindungan anak dengan menambahkan ketentuan mengenai perlindungan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti anak korban kekerasan, anak penyandang disabilitas, dan anak dalam situasi darurat. Yang keempat, Konvensi Hak Anak. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang menjadi dasar hukum internasional dalam perlindungan anak. Peraturan pelaksana. Selain undang-undang di atas, terdapat peraturan pemerintah dan peraturan daerah yang menjadi dasar hukum perlindungan anak. Pembahasan selanjutnya yaitu prinsip perlindungan anak. Prinsip perlindungan anak adalah seperangkat pedoman yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak
agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam upaya perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Prinsip-prinsip utama perlindungan anak meliputi 1. Non-diskriminasi. Semua anak tanpa terkecuali harus mendapatkan perlindungan dan hak yang sama, tanpa memandang ras, agama, suku, jenis kelamin, status sosial, atau kondisi lainnya. Yang kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Setiap tindakan yang berkaitan dengan anak harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program dan kebijakan. Yang ketiga yaitu hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Ini mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, gizi yang cukup, dan lingkungan yang aman. Yang keempat yaitu penghargaan terhadap anak. Anak memiliki hak untuk didengarkan dan pendapatnya dihargai dalam segala hal yang berkaitan dengan dirinya sesuai dengan usia dan kemampuannya. Selanjutnya tentang tanggung jawab dan perlindungan anak. Tanggung jawab dan perlindungan anak adalah kewajiban bersama antara negara, orang tua, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti kesehatan, pendidikan, dan pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Adapun beberapa tanggung jawab yang kita bagi, yang pertama yaitu tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara yaitu seperti membuat kebijakan dan peraturan. Pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Selanjutnya, pendidikan layanan. Menyediakan layanan. Negara harus menyediakan layanan yang dibutuhkan anak seperti kesehatan, pendidikan, dan rehabilitasi sosial baik di dalam maupun di luar lembaga. Yang ketiga yaitu mengawasi. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak dan memastikan bahwa semua pihak menjalankan kewajibannya. Yang kedua yaitu yang menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Yang menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap anak, yang pertama memberikan pengasuhan dan kasih sayang. Yang kedua memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga melindungi dari kekerasan. Dan selanjutnya tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua melaporkan jika ada pelanggaran. Yang ketiga mendukung upaya perlindungan anak. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu hak dan kewajiban anak. Hak dan kewajiban anak adalah dua aspek yang saling berkaitan dan penting dalam pembentukan karakter serta perkembangan anak. Hak anak adalah segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh anak, sementara kewajiban anak adalah segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh anak. Yang pertama adalah hak anak, yaitu hak untuk hidup dan kelangsungan hidup. Yang kedua, hak atas identitas dan nama. Yang ketiga, hak atas kesehatan. Yang keempat, hak atas pendidikan. Yang kelima, hak atas bermain dan rekreasi. Yang keenam, hak atas perlindungan. Yang ketujuh, hak atas partisipasi. Selanjutnya yang menjadi kewajiban anak yaitu 1. Kewajiban untuk menghormati orang tua dan orang dewasa. Yang kedua, kewajiban untuk belajar dengan giat. Yang ketiga, kewajiban untuk menjaga kebersihan dan kerapian. Yang keempat, kewajiban untuk membantu pekerjaan rumah. Yang kelima, kewajiban untuk menjaga nama baik keluarga.
Yang keenam, kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua.